Selamat datang. Dalam video ini, saya akan menunjukkan cara memantau suhu baterai pada MacBook Neo Anda. Jadi sayangnya macOS tidak memiliki fitur bawaan yang melakukan hal ini untuk Anda. Jadi kita perlu menginstal aplikasi pihak ketiga. Ada banyak sekali di antaranya di internet. Sebagian besar yang bagus adalah sudah dibayar. Jadi dalam video ini saya ingin menunjukkan kepada Anda alat yang gratis dan andal, dan kita dapat menginstalnya menggunakan Homebrew Packager. Ini adalah alat universal, hampir universal untuk macOS yang mungkin akan Anda butuhkan di masa mendatang untuk proyek lain, untuk mengunduh perangkat lunak lain dari internet. Jadi menurut saya sangat berguna untuk menginstalnya, tetapi untuk berjaga-jaga jika Anda tidak membutuhkannya nanti. Baik, saya juga akan menunjukkan kepada Anda cara menghapus Homebrew. Jadi untuk menginstalnya, kita harus mencarinya di internet. Jadi mari kita cari Homebrew. Situs web resmi mereka adalah brew.sh dan tampilannya seperti ini. Dan untuk menginstal fitur ini, yang perlu kita lakukan hanyalah memasukkan satu baris kode ke terminal kita. Jadi cukup salin baris ini dan tempelkan ke terminal Anda, buka terminal Anda bisa menemukannya menggunakan Spotlight. Jadi cukup tekan spasi when command, lalu cari terminal. Setelah Anda menemukannya, buka, lalu Anda harus menempelkan perintah ini di sini. Namun kita juga perlu menginstal Command Line Tools yang merupakan alat pengembangan untuk berbagai hal. Pada websitenya untuk menginstal berbagai hal di komputer Anda, dan ini akan terinstall secara otomatis saat Anda menginstal Homebrew. Namun, dalam kasus saya mengalami beberapa masalah saat menginstalnya dalam satu paket, jadi menurut saya akan lebih baik jika kita menginstal Command Line Tools secara terpisah. Sekarang untungnya ini sangat mudah dilakukan. Yang perlu kita lakukan hanyalah mengetik Xcode, tanda hubung select, lalu spasi, kemudian double dash install, dan tekan enter. Dan sebenarnya lihat proses instalasi sudah diminta. Jadi ini harus muncul di dock kita di sini, klik install, lalu setujui syarat dan ketentuannya. Lalu klik lanjutkan dengan daya baterai. Dan setelah itu Anda harus menunggu beberapa saat untuk mengunduh perangkat lunaknya. Kemungkinan besar ini tidak akan memakan waktu 1 jam, semoga saja, tapi mari kita tunggu sampai proses ini selesai. Oke, jadi proses instalasi Command Line Tools ini memakan waktu sekitar 5 menit. Jadi sekarang kita siap untuk langkah berikutnya, yaitu menempelkan string code kita ke terminal dan melanjutkan dengan instalasi Homebrew. Jadi pertama-tama kita harus memasukkan kata sandi kita, dan kemudian tekan enter untuk mengonfirmasi. Ini akan menginstal Homebrew, prosesnya akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan instalasi Command Line Tools. Namun, mari kita tunggu sampai semuanya benar-benar terinstall, dan setelah itu, jika ini adalah pertama kalinya Anda menginstal program ini, Anda juga perlu menambahkan program ini yaitu Homebrew ke path default Anda, sehingga Anda bisa langsung menggunakannya dari terminal. Caranya sangat mudah. Yang harus Anda lakukan hanyalah mengambil 3 string yang akan Anda dapatkan di akhir instalasi, salin menggunakan Command C, lalu tempelkan ke terminal Anda. Seperti ini, dan selesai. Setelah itu, kita siap untuk menginstal program kita. Sekarang program itu sendiri bernama Stats, dan bisa langsung ditemukan di situs web Homebrew. Jadi, mari kita buka kolom pencarian di sini dan cari Stats. Tentu saja, Anda juga bisa menggunakan cara lain. Cukup digunakan peramban web, lalu cari aja Homebrew Stats, sehingga kita bisa menginstalnya menggunakan perintah sederhana ini. Jadi cukup salin lagi, lalu tekan Alt Command Tab ke terminal Anda dan tempelkan perintah ini di sini. Dan selesai.
Setelah itu program akan terinstall dan siap untuk langsung digunakan. Sekarang, Stats tidak hanya memungkinkan Anda memantau suhu baterai, tetapi juga semua statistik lain dari MacBook Anda. Seperti penggunaan GPU, penggunaan CPU secara real-time, dengan meteran yang sangat praktis untuk memeriksa produktivitas perangkat Anda dan konsumsi sumber dayanya. Oke, jadi seperti yang Anda lihat, Stats berhasil diinstal. Sekarang kita bisa menemukan program ini di aplikasi kita. Jadi mari kita buka aplikasi dan cari Stats di sini, lalu buka. Kemudian izinkan aplikasi ini menggunakan Bluetooth dan sebagainya. Dan sekarang aku sambil menunggu, saya juga sudah berjanji untuk menunjukkan kepada Anda cara menghapus Homebrew. Jadi perintah untuk menghapus Homebrew sangat mirip dengan perintah yang kita gunakan untuk menginstalnya. Jadi pada dasarnya, yang perlu Anda lakukan untuk menghapus Homebrew adalah alih-alih mengetik install di sini, masukkan uninstall, lalu jalankan perintah ini, dan ini akan menghapus Homebrew dari komputer Anda. Jika Anda ingin menghapus file tambahan, Anda bisa pergi ke Finder Anda atau cukup buka desktop, lalu buka menu Go. Di sini Anda harus menahan tombol Option. Dengan menahan tombol Option, Anda akan membuat folder library muncul. Jika Anda membuka folder library, Anda akan dapat menemukan file cache untuk Homebrew yang pada dasarnya adalah sisa-sisa yang masih tertinggal setelah Anda menghapus programnya. Dan di sini Anda akan dapat menemukan Homebrew. Sayangnya tidak semudah itu tanpa fitur pencarian. Oke, jadi mari kita cari Homebrew. Oke, dan di sini kita punya folder Homebrew di dalam caches. Jadi di sini Anda bisa menghapus sisa-sisa Homebrew yang masih tertinggal setelah Anda menghapusnya lewat terminal. Dan sekarang mari kita lanjut ke program Stats. Jadi mari kita klik Next untuk melanjutkan. Lalu jika Anda ingin aplikasi ini berjalan otomatis saat login, yang menurut saya adalah pilihan yang bagus, Anda bisa centang lingkaran tersebut dan klik Next. Sekali lagi. Kemudian pilih lakukan semuanya secara diam-diam di latar belakang. Klik Next dan Finish on Story Watch. Anda akan melihat sebuah alat ini di toolbar di bagian atas layar Anda. Di sini kita memilih icon baterai tambahan, dan jika Anda mengkliknya, Anda bisa memeriksa kesehatan baterai, suhu saat ini, daya, serta statistik dan proses lainnya. Proses charges yang mengonsumsi penggunaan baterai Anda, yang menghabiskan baterai Anda. Sekarang kita juga memiliki informasi jaringan yang sama. Kita punya informasi tentang disk kita, tentang RAM. Ini juga distinct source bersama dengan program-program yang paling banyak menggunakan RAM di komputer Anda, informasi CPU, dan kurang lebih itu saja. Jadi ya, inilah aplikasi yang ingin saya tunjukkan kepada Anda. Saya sendiri menggunakannya dan sangat dapat diandalkan, jadi saya sangat merekomendasikannya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini membantu Anda, yuk silakan pertimbangkan untuk berlangganan ke channel kami, beri kami like dan komentar di bawah, dan sampai jumpa di video berikutnya.